Ya, oke. Jadi untuk idealnya itu garisnya lurus, ideal. Tapi seperti tadi aku bilang, itu beberapa kayak tidak ideal gitu. Seperti yang aku jelasin di sini kayak untuk aktual yang ideal yang seperti ini nih yang ideal. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu ideal gitu. Tapi di contoh ini tuh sangat ideal gitu. Jadi harusnya sesuai gitu. Coba kita balik ke Excel-nya ya. Excel-nya Arya. Tadi yang kerjain siapa? David. Nah, coba di-share lagi, David. Oke, ini di login dulu, Dek. Oke. Bisa kan? Ngelogin? Saya jujur kurang tahu. Oke, coba diklik kanan. Diklik yang X-nya, klik kanan. Klik-kliknya di kanan. No. Kan itu. Jadi, sumbu X-nya ini kamu klik, terus kanan. Terus klik kanan, nah itu dia. Lalu, kamu masukin yang format axis-nya kamu klik. Format khusus. Ya. Keluar nggak? Mana tuh? Udah. Mana? Kanan. Kok ada? Nah, Gitu. yang kamu klik yang logarithmic scale. Logarithm scale. Oke. Yo. Ini Nah, udah ya. Lalu kamu bikin ininya minimum ininya nih, maksimumnya kamu bikin berapa nih? Misalnya kan kamu tadi bikin di berapa kira-kira? jadi berapa? Di soal itu dia mulai dari 1 sampai 10.000. Oh, Dia bikin sampai 10.000. Coba berapa? bikin sampai 10.000. No. Di minimum maksimumnya, Dek. 1 sampai yang paling atas maksimumnya berarti kamu bikin di 10.000. Oke. Nah, terus rate-nya base ini yang bla 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 units major minornya kamu bikin coba bikin 10. Majornya 10 ya? Ya, coba gimana bentuknya kalau 10. Oke, kan dia jadi nge-range gitu kan? Ya. Oke. Lalu yang kamu bikin ininya kan dia cantik karena yang klik kamu ini yang garis lengkung ini saja coba dulu dihapus. Dihapus. Nah, bikin trendline-nya itu yang coba bikin trendline yang lurus. Kalau linear, tadi pakainya linear ya? Iya, ini pakainya linear. Kalau coba kalau power, jadi gimana? Nggak, dikliknya di mana kamu ngekliknya? Trendline-nya bikin trendline-nya di mana? Aku udah langsung ini. Coba dihapus dulu deh. Udah satu akses ya. Udah hapus. Ya, iya itu dihapus coba. Iya ini dihapus. Maksud aku trendline yang dihapus. Oke, terus diklik yang di ininya. Wah, gimana sih cara bikinnya? Sorry Kak, kayaknya itu grafiknya nggak bikin di scatter deh Kak. Gimana maksudnya? Harusnya bikin grafik itu di scatter. Nah, yang paling atas yang bulat-bulat. Oh iya bener. Ini ya bang. Kiri. Ini. Nah itu, nah pilih dari situ. Oh dia nggak cat area gitu ya? Hmm. Ulang bikin aja lagi bro. Oh oke. Iya bisa bikin lagi bisa. Ulang lagi ya berarti ya?
Diulang lagi ya, antara X sama Y-nya diplot ulang. Nah, ini format data. Klik kanan. Ini select data. Select data. Select data. Nah, add. Nah, X-nya itu TP plus DT. Plus DT. Dari mulai yang 1001 ya? Iya, 1001. Ke bawah, oke. Nah, Y-nya itu dari 971 ke bawah. Kayak good. Nah, oke. Oke. Nah, habis itu dijadiin logaritmik. Iya, yang bawahnya jadiin logaritmik ya. Kayak tadi yang kayak KA tidak iniin. Berarti yang di atas dihapus aja dulu, Dek. Oke. Mm-mm. Yang di X-nya. Ya, yang X ini nih. Nah, bawah. Nah, format axis. Oke. Di logaritmik. Ya. Nah, sama tadi itu ini diganti-ganti. 10.000. 10. Oh, udah. Udah ya. Nah, habis itu di reverse. Value in reverse order. Biar slope. Gimana Bang caranya? Yang ini kan logaritmik. Nah, di bawahnya itu ada tuh checklist lagi. Di bawah logaritmik. Values in reverse order. Oke. Nah, deh. Oke. Thank you Bang. Habis ini hidupin equation-nya sama pencet lainnya. Oke. Ini masih ini juga ya? Jadi harusnya nggak usah random ya. Usah di reverse deh. Sesuai sama yang ada di itu aja deh. Iya. Nggak usah di reverse. Oh my. Ya, oke. Kayak tadi udah benar. Terus coba di grafik-grafik yang kamu punya itu Pencet 2. dibikin itu apa? Logaritmik. Ya itu udah oke. Ini oke. Ke bawah. Terus habis itu R-nya dimunculin deh. Di paling bawah. Ya. Oke. Display equation-nya juga deh. Display equation. Ini tadi yang ngerjain David ya? Siapa yang ngerjain ya? Iya, David Kak. Oke, good. Oke. Ke bawah lagi deh, ke bawah, sorry. Itu di bawah logaritmik, sorry. Ini. R-nya tadi di mana aksesnya? Aduh. Pencet 2 di bulat-bulatnya, Kak. Coba diklik kanan lagi deh. Ya, itu bawah lagi. Coba. Nah. Kan muncul kan ininya? Iya, Kak. Oke. Jadi bikinnya kayak gini ya. Jadi sesuai dengan dia membuat kemiringannya itu antara TP plus delta T dibagi delta T sama PWS-nya gitu ya. Lalu kemiringannya ini adalah M-nya ya. Dan M-nya inilah yang akan digunakan dalam penentuan permeabilitas nantinya. Sehingga permeabilitasnya dapat dihitung. Ya, setelah kalian mendapatkan nilai dari slope-nya tersebut.
Gitu ya. Setelah mendapatkan slope, dari garis penarikan garis ini, kita juga nih ditarik ini kayak yang tadi ada di slide-nya, didapatkan juga, dapat didapatkan P bintangnya juga atau PI-nya. Ya, kan dia narik nih garisnya. Ini bisa dipanjangin lagi nih garisnya itu, trend line-nya. Bisa dipanjangin lagi pakai ya ini nanti angkanya, forward backward-nya bisa ditambahin lagi. Jadi misalnya coba 100 atau ya coba 100 Di atau forward 1000. atau di backward? Coba deh 100 diklik coba. Jadi panjang gitu dia nanti. Coba atasnya. Ngaruh nggak? Lupa aku juga. Oke, klik dah. Ngaruh nggak? Lumayan ngaruh. Ini, iya ngaruh Kak. Iya, itu 1 juga nggak sih coba? Backwardnya coba di 100. Coba 1000 kalau nggak. Aku juga lupa sih. Udah lama banget nggak pegang Excel. Coba di iya kalau enggak gini, ini kan satunya tadi kan antara 1 sama tadi TP-nya. Coba kalau seandainya nilai dari TP plus delta T-nya dimasukin juga deh. Ke yang mana ya? Ke itu. Yang Suruh datanya lagi pokoknya maksudnya gitu Kak. nggak apa-apa. Jadi nanti kan ini udah ditarik nih, udah kayak gini nggak apa-apa. Ditarik ke atas saat TP plus delta sama dengan 1, tarik yang garis yang ini dikatasin. Lalu disitulah bisa kita baca PI-nya atau PR-nya gitu ya. Nah, itu kita dapat dari nilai dari P bintangnya atau PI-nya. Lalu setelah itu kita bisa mencari, kamu dapat pertama slope-nya kan, antara ngambil dua itu ya, dua antara X sama Y-nya, juga bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Jadi misalnya X-nya tuh 10, terus kamu masukin ke persamaan yang ada, yang ini berapa sih persamaannya? Ini Kak. Bener nggak Kak? Udah, itu pakai apa persamaan apa? Coba diklik. 1000-nya dapat dari mana? 1000-nya dapat dari yang ini. 1000 dari Enggak. PWS-nya Kak. Jadi gini, kan 1 nih saat 10 kamu tarik ke atas dapatnya berapa gitu ke samping, atau saat 100 kamu tarik, ini kan 10 sama 100 nih, tarik ke samping. Tapi untuk memudahkan kamu bisa menggunakan persamaannya ini, persamaan yang ada di sini, kamu masukin angkanya. Jadi di sini kan Y kan, Y sama dengan minus berapa sih ini? Bla bla bla, X-nya itu adalah si 10 atau 100-nya ini gitu, masukin 10 gitu ya. Jadi kita bisa ngebaca saat X-nya ini misal 10, Y-nya tuh berapa, Y-nya yang ada di sini. Biar mungkin akan lebih akurat gitu. Paham ya? Ini 0,99 nggak sih R-nya? 0,9989. Iya, kemungkinan itu udah cukup akurat gitu. Jadi bisa kamu masukin dari rumus ini yang ini minus ya. Minus 4,212. Ya coba Iya. iniin aja untuk Y-nya jadi minus bla bla bla, terus lennya X-nya itu diganti ke misalnya ininya berapa gitu. Dapat nggak sih lo untuk gitu, coba ya. Itu sama dengan ya? Nggak kelihatan loh. Ini ya Kak. Iya, ini sama dengan Kak. Oh ya, oke. Sama dengan minus 4,212 len. Kali ya. Kan nggak bisa langsung gitu nggak sih? Kan 4,21 dikali len gitu nggak sih? Iya benar. Len, Iya Kak. len, terus dalam kurung X-nya berapa? Berarti 1 kamu tarik satunya ke situ. 1 sebagai 1 ya. 1 yang di sini kan kamu tulis 1. Yang X-nya 1. Iya, udah.
1000 berarti, Kak? Oh, no. Langsung dimasukin aja, X-nya itu 1 gitu. Oh, oke, Kak. Ya. Ya, Hmm. terus ditambah berapa tadi? 1000. Dapat nggak hasilnya? Nah, gitu kan? Hmm. Jadi dia ngasih tahu nih. Nah, terus yang ke bawah coba. 10 ya. Ini kamu nggak menariknya langsung 1000. Iya, Kak. Coba. Oh, kamu jadi bisa langsung ngebaca gitu ya. Coba di itu aja ditarik. Kan rumusnya udah sama nih. Hmm. Ini diganti 10 berarti ya? Ganti 1000, sorry. 1000. Iya. Kayak gini lah ya. Ya. Kayak gitu jadi ya. Bisa ditarik slope-nya dari ngambil ke gambar, karena ini kan posisinya di Excel gitu. Bisa juga nanti pakai rumus yang lain gitu, ada. Tapi ini manual, jadi jatuhnya kalian mencari slope-nya dengan manual yang seperti ini. Ya. Oke, Kak. Oke, untuk M-nya sama ya, sesuai dengan yang ada di itu ya. Variabilitasnya sama nggak? 3,5. 3,5 mana? 33. Oh iya, berarti sama ya. Iya, Kak. Sama, Kak. Inisialnya juga sama nggak sama yang di itu? Sama, Kak. Iya. Yang beda skinnya, Kak. Skinnya kenapa? Gara-gara skinnya beda, jadinya delta P skinnya juga beda, Kak. Skinnya jauh bedanya? Lumayan jauh, Kak. Lumayan, jadi 3 tadinya 1, Kak. Oh, nggak apa-apa lah. Ini cuma beda. Tapi ini kayaknya kamu salah rumus deh. Salah di dalam rumusnya sih kayaknya mungkin. Oh. Coba deh. Biasanya sih mungkin salah rumus ya. Coba dihitung ulang manual pakai kalkulator. Manual kayak Ini biasanya kalau kayak gini tuh, kalau di Excel itu kan kita harus tahu kapan kurung, kapan dia diituin gitu ya. Jadi mungkin ada kesalahan di sana juga gitu. Dari rumus dasarnya. Gitu ya, kapan kurung, kapan ini. Coba dihitung satu-satu dari kalkulator. Ya. Iya, Kak. Oke. Kak, maaf. Yuk. Siapa tuh? Saya izin tanya, Kak. Saya yang dari kelas C kan ini baru pertama masuk kelas, Kak. Jadi masih lumayan bingung di rumus yang ini. Itu 1,151 itu ketetapan ya, Kak? Iya, ini rumus dari Oh, baik. skin-nya. Untuk mendapatkan skin. Aku ada share ini ya. File yang tadi aku kirim. Ada, Ya. Kak, ada. Terus saya nanya satu lagi, Kak. Untuk slope itu berarti kita dapat dari nilai yang Y. Misalnya di sini 980, berarti slope-nya 9,8 gitu ya, Kak? Diubah jadi PSI. Hitungan. Slope itu kemiringan. Kemiringan ini nih, ini kan dia miring nih. Jadi nilai dari kemiringan, nilai yang paling akurat dari kemiringannya tersebut. Jadi misalnya kita nariknya, jadi kan kita punya 2 data kan, kayak ngambil di antara titik-titik yang ada gitu loh. Dari titik-titik kita ambil tarik yang paling mendekati angka tersebut gitu loh. Nah, dengan caranya itu dengan tadi kita tentuin dulu, kita tarik X-nya 2 angka, kita tarik Y-nya, X-nya 2 angka, kita tarik Y-nya 2 angka, lalu kita pakai rumus slope. Ya, rumusnya pernah aku share ya di ini juga, tapi nanti aku share lagi deh. Gini, David di sini sambil taruh juga rumusnya, rumus perhitungan slope seperti apa, permeabilitas apa rumusnya gitu ya. Oh, iya, Kak. Ya. Oke, biar nanti yang lain juga paham gitu. Oke. Oke, nanti sampai ini sampai delta Peskin ya. Kemarin belajar itunya sampai apa ya belajarnya ya? Lupa. Hah? Halo. Kok ini itu ya? Warnanya biru. Sorry, Kak. Oke. Kemarin yang tugas saat TP
Data tes yang lain yang soal PR1 disuruh kerjain juga nggak? Lupa. Apa cuma satu doang? Kayaknya ini deh, Kak. Hah? Gimana? Kemarin PR-nya? Cuma satu aja ya? Untuk tugasnya baru kemarin ini aja Kak, Oh, untuk diserahkan di hari H kan. Iya, Kak. Kemarin Kak, kalau belum ada Kak. oke, good. Thank you, Aryadi. Oke, kalau gitu masih satu tugas lagi kalian bisa kerjain hari ini ya. Ini untuk sedikit ngegambarin lagi gitu ya. Jadi biar kalian juga nggak bingung. Yang ini kayaknya udah mirip ya, udah hampir mirip ya. Cuma beda di di itu ya. Nanti coba aku buka Excel itu ya. Excelnya siapa tahu memang salah di apa kurung-kurungnya. Oke. Aku kirim ada soal lagi. Bisa kelihatan nggak ya? Itu aku kirim di ini ya, Google Classroom ya. Iya, Soalnya Kak, ya. boleh, Kak. Baik Kak. Kak, maaf, Siapa tuh? Maaf. saya Yo. Kak Restu. Hah? Izin bertanya, kan kita Hah? yang dari kelas C baru masuk Kak. Ini tugas-tugasnya gimana ya Kak kami? Baru satu kali tugas kok. Ini kalau Oh, nggak kamu baik. submit aja. Nanti aku bikin GCR untuk tugas satu. Ini yang ini kamu submit aja ya. Ntar kalau seandainya kamu coba kerjain ulang untuk yang soal aduh, kenapa nih? Bentar ya. Bentar. Oke, tugasnya kan baru satu kali ya. Ya kan? Ya, ya nggak sih? Dua, Kak. Serius. Ada dua Kak, sama Iya. yang ini. Yang pertemuan pertama yang Ya, tentang ini, apa? tentang Apa? nilai, pembagian nilai gitu Kak. Terus Iya, betul, materi-materi Kak. yang dibahas satu semester. Ada ya. Ya Allah lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti tugasnya disusul aja. Aku coba bikin GCR. Tapi tolong siapa? Restu ya? Tuh Iya kelasnya ya? Kak, Ya WhatsApp aku ya biar aku bikin GCR-nya untuk yang di kelas baik Kak. TPC. Oke, sip. Nanti untuk apa namanya soalnya apa minta ke kelas yang TP aja berarti ya. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke. Ini suaraku kedengeran kan ya? Kedengaran, Kak. Kedengeran Kak. Oke. Dengar Kak. Kalau kayak gitu aku share GCR lagi ya. Tapi ini udah better sih, maksudnya kita udah sampai tahap ini ya. Jadi seperti yang tadi aku bilang untuk build up kita yang diplot itu adalah TP plus delta T per delta T sama PWS-nya. PWS itu saat yang diambil saat ditutup sumurnya, statis. Ya itu jadi yang perlu kalian sedikit pahami. Oke. Oke, aku save dulu. Tugas. Kak, ini aku stop share aja kali ya. Iya, silakan, nggak apa-apa. Ya, Kak. Untuk, Kak. Tugas atau kuis ya? Kuis aja deh. Kuis. Tanggal 19. Oke. Kayak ini ya dikumpulnya. Buat topik.
Oke, yang untuk TPC udah aku share. Sekarang aku share yang TP satunya lagi. Siang Kak, izin bertanya untuk kuisnya deadline-nya kapan ya Kak? Hari ini jam 12 ya. Jam 12 malam ya Kak? Tapi ini dikerjainnya mulai sekarang. Jadi nanti Iya. kalau seandainya ada yang nggak bisa, ada yang mau nanya, aku di sini gitu ya. Baik, terima kasih Kak. Sambil dikerjain sekarang maksudnya. Baik, sekali lagi terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, udah. Ya. Oh, ternyata kuis. Semua udah ya? Udah pernah kuis ya? Iya Ini Kak, yang sudah ketiga, Kak. Kak. Oke. Rajin-rajin ya, alhamdulillah. Aku share sebentar ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Udah enggak. Kak. Ini ada delta T, ada PWS. Itu yang menunjukkan kalau ini adalah tes dari build up. Ya. PWS. Sama nanti kalian belajar ada yang itu namanya PWF. Ya. Nah, ini sedikit bertambah berarti ya. Kalian diminta untuk mencari efisiensi aliran atau FE-nya juga. Oke. Dicoba dulu di Excel-nya. Mulai diplot dulu ya dari sekarang di Excel. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh tanya ke aku sekarang. Oke. Sip. Coba dikerjain dulu.